Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Adiasa. Di Dear Adi ini saya ingin menyampaikan tema tentang mengukur ambang kemampuan anak. Oke, ikuti terus tayangan berikut ini. Ya, mengukur ambang kemampuan anak ini penting. Ya, ambang bawahnya seperti apa, ambang atasnya seperti apa. Jika Anda tidak mampu, mungkin Anda bisa konsultasi ya kepada psikolog, kemudian konseling dan sebagainya. Ini penting. Tapi Anda jika memang mampu, oke, jalankan dan jangan paksakan ya. Jalankan dan jangan paksakan. Ya, mengukur ambang kemampuan anak ini penting. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan anak yang universal. Kemudian mengembangkan kemampuan anak khusus ya. Yang universal ini penting. Artinya yang penting memenuhi syarat minimal. Kemudian yang kedua, khusus. Ini penting karena untuk memacu semangat anak dalam mengetahui kemampuan dirinya. Ya, dalam posisi masih anak, kemampuan universal penting ya. Kemampuan universal itu kemampuan akademis, matematika, seni, budaya, menyanyi, olahraga dan sebagainya. Ini harus dipunyai setidaknya standar minimal. Kemudian standar khusus, kemampuan khusus seperti apa? Kemampuan khusus misalnya dia bisa matematika, bagus nilainya. Dia bisa menyanyi dengan nilai bagus dan kualitas praktek juga bagus. Dia bisa berolahraga bagus dengan nilai bagus, prakteknya juga bagus. Nah, ini kemampuan khusus. Nah, ambang kemampuan khusus tidak sama satu anak dengan anak yang lain. Nah, kembali lagi untuk mengukur kemampuan ambangnya seperti apa. Ini penting karena ambang atas susah dikendalikan oleh kita. Jadi alamiah anak yang mempunyai. Kayak seperti misalnya ya, kemampuan matematika. Jika orang tua punya kemampuan matematika, akan mudah mengukur anaknya seberapa besar kemampuan matematikanya. Kalau hanya cukup atau rendah, tentu orang tua nggak berhak memaksa ya. Kasihan. Jika kemampuannya tinggi atau rata-rata, di atas rata-rata, ini orang tua akan bisa memacu kemampuannya seperti apa. Lain halnya ini juga seorang pelari, ya, pelari profesional. Tentu akan mudah anaknya ini saya ajak berlari dia akan tahu anaknya ini punya kemampuan di bawah rata-rata, rata-rata atau di atas rata-rata. Ya, tentu mungkin orang tua akan menilai anak ini suka dan tidaknya akan hal lari. Tapi pelari profesional menginginkan anaknya yang penting berlari. Semalas-malas apapun anak saya, yang penting berlari. Walaupun dengan waktu yang sedang, dengan jarak tempuh yang sedang. Nah, inilah yang membuat ciri khas seorang pelari untuk mengajari anaknya. Tapi pelari juga paham anaknya ini enggan atau mungkin sudah melakukan yang maksimal. Ya, belum maksimal atau sudah melakukan maksimal, ini paham anaknya dan mampu melatih mentrain anaknya untuk menjadi serius atau profesional. Begitu juga seorang penari ya, akan mendidik anaknya menjadi penari ataukah hanya sekedar hobi ataukah hanya sekedar untuk relaksasi tubuh. Ini penting juga seorang penari paham tentang kebutuhan anaknya dan memang tidak perlu memaksakan, tapi setidaknya saya bisa membuat anak saya memahami bahwa tarian itu menyenangkan, membuat kita rileks, membuat stres menurun dan sebagainya. Anak saya harus punya kemampuan seperti itu. Bukan kemampuan menarinya, tapi kemampuan menurunkan stres lewat gerakan-gerakan, mengurangi beban, relaksasi dan sebagainya lewat gerakan-gerakan. Jadi tidak ada hal yang dipaksakan ya, baik kita sebagai orang tua paham matematika, baik orang tua sebagai paham olahragawan ataupun penari ataupun apapun, tidak mungkin memaksakan anaknya, tapi akan paham ambang batas kemampuan anaknya
ambang minimum pun juga dia paham. Jadi mampu mengelola dan baik. Ya, ingat ya, ambang batas maksimal minimal anak berbeda-beda. Meskipun orang tua punya skill pendidik, akademis, kemudian olahragawan, penyanyi dan sebagainya, tidak bisa memaksakan anaknya untuk seperti itu. Tapi setidaknya mampu menularkan sedikit-sedikit tentang apa yang dia ketahui. Meskipun nantinya berbeda profesi dan orang tuanya. Oke ya, jadi memahami ambang batas anak itu penting. Tapi tidak untuk memaksakan keinginan-keinginan besar orang tuanya kepada anaknya. Oke, yang penting standar minimal yang diinginkan orang tua tercapai itu udah bagus, masuk standar universal bahwa anak memang harus punya skill universal dulu, setelah itu baru skill spesifik yang disukai anak. Oke ya, ikuti terus tayangan berikut ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.